semuanya dipimpin oleh Bapak sendiri. Nah, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, mengingat materi kita minggu kemarin yaitu permainan dalam bola basket. Nah, di sini masih ada nggak anak-anak Bapak yang masih mengingat teknik-teknik dasar yang Bapak sedang mengajarkan kepada kalian semua? Nah, kalau misalnya ada, tolong tunjuk tangan. Apa-apa saja dalam permainan bola basket teknik-teknik dasar yang sering digunakan? Sebut. Nah, shooting satu, passing, dribbling Pak, dribbling. Nah, teknik-teknik dasar yang sudah diberitahukan anak-anak Bapak ya benar semua, tapi yang sering digunakan dalam permainan bola basket yaitu chest pass, bounce pass, dan overhead. Nah, apakah ada keterkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini? Apa? Ada. Siapa bilang tidak ada tadi? Tidak tangan. Siapa namanya? Lana. Kenapa? Apa alasannya? Mana ada keceplosan? Nah, biar Bapak jelaskan sedikit ya. Kita tidak menyadari bola basket itu kita mengiring dan mengontrolnya, membawa bola itu berlari, bukan berjalan. Ada memang berjalan, tetapi banyak yang kita ketahui kita sedang melakukan 90% berlari untuk memasukkan ke ring. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenal lari jarak pendek 400 meter. Nah, sebelum kita memasuki ini, Bapak memberikan ice breaking terlebih dahulu, yang dimana sebut warna, bukan sebut huruf. Jika ada yang salah nanti, berarti kita kasih hukuman atau tidak? Ya. Apa hukumannya? Jangan. Nah, kita mulai dulu speakingnya dari barisan paling kanan. Ini sampai ke belakang. Nah, ini tunggu bagian nanti seleranya. Baik, bersedia? Siap. Dulu lagi. Bersedia? Ini sebut warna, bukan huruf ya? Ya? Baik. Sebut cepat. Kalau misalnya dia tidak cepat berarti dia itu tidak sportivitas. Nah, di dalam olahraga itu kita harus menumbuhkan ataupun menumbuhkan karakter-karakter yang lebih baik seperti sportivitas dan nilai-nilai yang lainnya. Baik, hitungan 1 sampai 3 langsung disebut. 1, 2, 3. Jauh. Nah, ada yang hitam. Ada yang hitam. Ada yang hitam tadi. Ada yang hitam tadi. Ada ini. Sebut warna. Warna bukan huruf. Itu kan kuning, kenapa hitam? Nah, satu kesalahan dari keorangnya. Baik. Ini real atau langsung aja nak? Tadi kan percobaan. Nah, baik. 1, 2, sebut warna bukan huruf. 1, 2, 3. Merah. Kok lama? Lama dah. Lama dah. Baik, bagus. Ini merah. Selanjutnya 1, 2, sebut cepat. Ungu. Ada yang ungu.
rambut lagi. Ada yang rambut. Itu jadi apa? Oke. Sudah, siap. 1, 2, 3. Habis. Nah, ada kesalahan mereka tadi. 1 udah. Nah, selanjutnya bagian kanan belakang. Nah, sepertinya sama seperti itu, tetapi kita harus melakukan secara cepat. Baik, bersedia? Bersedia? Ya. Nah, 1, 2, 3. Udah. 1, 2, 3. Sudah melakukan SPT-nya. Nah, selanjutnya apa manfaat materi ini untuk kalian dalam melakukan kehidupan sehari-hari? Kalau sepertinya ada yang paham, tolong angkat tangannya. Apa manfaat materi ini dalam kalian dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, Bapak akan memberikan penjelasan sedikit. Nah, manfaatnya yaitu agar menciptakan sebuah kebugaran dalam kehidupan kita sehari melakukan tanpa rasa lelah. Yang kedua, otot-otot bagian yang sering digunakan dalam berlari akan menjadi kokoh. Nah, teknik. Nah, selanjutnya teknik-teknik yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenal lari jarak pendek 400 meter. Yaitu ada beberapa fase. Yang pertama awalan, yaitu awalan itu berdiri di belakang. Oh, sorry, saya akan menunjukkan video kepada kalian semua terlebih dahulu. Tolong perhatiannya, yang elektronik tolong disimpan dulu ya. Nah, jadi teknik-teknik dasar yang dalam melakukan lari jarak pendek ini yaitu ada, kalau misalnya kita melakukan perlombaan yaitu atlet 400 meter itu sebuah satu putaran penuh dan melakukan tanpa berhenti. Nah, itu termasuk dari jarak pendek. Jadi sebelum orang itu
memasuki lapangan atau lintasan yang akan disediakan. Nah, di dalam track atletik ataupun nasional itu terbentuk dalam lapangan 8 lintasan untuk pelari. Nah, jadi yang pelari para meter ini ada beberapa jarak dari pelari 1, kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa seperti itu? Karena lintasan itu tidak seutuhnya sejajar. Nah, makanya ada di sini. Nah, star yang pertama itu bersedia mengambil posisi dengan tangan seperti huruf V. Nah, di garis seperti ini. Nah, kaki ini tidak boleh melewati garis yang udah digaris oleh yang ada di star itu. Nah, yang kedua bersedia melakukan tangan dan seperti ini, dan bersedia berarti selanjutnya tahap kedua yaitu siap dan lepas, yaitu ada yang melakukan benderanya seperti siap lepas. Ada juga melakukan tembakan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mampu mengidentifikasi bagian-bagian gerakan start langkah kaki, ayunan, dan saat memasuki garis finish. Itu sudah Bapak peragakan tadi. Dan kedua, mengevaluasi berbagai gerak seperti gerak tangan, ayunan kaki, dan memasuki garis finish. Nah, selanjutnya mampu mempraktikkan bagian gerakan start langkah kaki, ayunan, lengan, dan saat memasuki garis finish, yang dimana ada awalannya yaitu berlari sekencang mungkin dan langkah kaki diayun. Selanjutnya fase memasuki garis finish yaitu bisa kepala duluan ataupun tangan duluan. Yang penting kita memasuki garis finish sempurna dengan badan kita semua. Nah, selanjutnya pengertian dari lari ini yaitu lari para meter adalah putaran penuh lintasan termasuk sprint. Nah, ini memasuki komponen-komponen seperti kecepatan, daya tahan, dan teknik. Yang dimaksud dengan kecepatan ini, ayunan tangan dan ayunan kaki kita seperti bersamaan tetapi berirama. Itu namanya kecepatan dalam melakukan gerakan. Nah, daya tahan itu cara kita mengontrol pernapasan dari mana yang bagus untuk mengeluarkan oksigen ataupun mengeluarkan tenaga kita dan menghirup udara yang masuk, seperti daya tahan agar kita tidak melakukan kesalahan ataupun sebelum garis finish kita sudah kalah gitu. Nah, selanjutnya teknik itu apa yang dimaksud teknik itu yang dimaksud teknik tangan kita main. Ada yang orang berlari seperti inilah. Nah, itu tekniknya salah. Makanya kita itu merasa lelah. Itu 100 meter sudah lelah. Tetapi kalau misalnya kita melakukan tekniknya benar, ayunannya benar, kita akan melakukan kita lebih senang melakukannya itu karena kita bisa mampu. Karena teknik yang kita lakukan sudah benar, seperti ayunan kaki, tangan, dan lain-lainnya. Nah, seperti gambar yang sana, teknik lari yang benar. Kepala ataupun mata, pandangan ke depan. Nah, ayunan tangan itu seperti kuat dan seimbang. Tidak ada satu seperti ini, ada satu seperti ini. Makanya kita melakukan berirama atau seimbang. Nah, yang selanjutnya badan sedikit condong seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan di tanjakan, kita berlari condong. Kalau misalnya kita melakukan yang kayak ini, maka melakukan capek dan terasa lelah. Langkah kaki dan ritmis seperti gambar itu dan bergambar seperti ini.
Selanjutnya tumpuan kaki. Tumpuan kaki kalau pelari jarak pendek yaitu menggunakan tumit. Nah, jadi kalau misalnya kita menghempaskan kaki seperti lari, maka otot-otot kita akan capek. Nah, selanjutnya dorongan kaki, kuat ke belakang. Dorongan kaki awal start itu berguna sangat sekali. Kenapa? Karena daya ledak dari start itu 1 detik pun kita kalah pasti 2 meter jaraknya dari lawan. Selanjutnya sikap tangan. Sikap tangan itu relax, jangan dikepal seperti ini, tapi relax. Maka kalau kita semua melakukan kombinasi yang ada di sini, maka kita akan melakukan teknik dasar lari yang benar dalam 400 meter, ataupun kita sebagai atlet melakukannya secara efisien dan efektif makin bagus. Nah, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran kita pagi hari ini. Mungkin kedepannya kita lebih baik melihat ataupun kemajuan teknologi sekarang. Ada namanya handphone, kita lihat bagaimana teknik-teknik dasar dalam berlari ataupun semuanya sudah ada di sana. Nah, mari kita biasakan untuk melihat, melakukan dan berprestasi. Nah, kalau misalnya kurang, ada janggal yang mohon dimaafkan karena namanya manusia, bukan Nabi Boy. Nah, tidak ada kesalahan dari katakan Bapak, mohon dimaafkan karena kesalahan itu dari Bapak, yang benar itu cuma dari Allah SWT. Nah, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.